Meskipun demikian, Hasto mengatakan bahwa pintu PDIP terbuka jika Surya Paloh ingin berkunjung ke kantor PDIP. Terlebih jika memang pertemuan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Karena pada prinsipnya, PDIP merupakan partai yang mengedepankan gotong royong dan mengedepankan dialog-dialog untuk menyelesaikan masalah bangsa dan negara. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, menyindir perbedaan pilihan calon presiden antara partainya dengan Partai Nasdem. Hasto bahkan terang-terangan menyebut bahwa capres dari Nasdem bukan kriteria PDIP. Pasalnya, capres Nasdem adalah orang yang pandai memoles diri. Terkait pernyataan dari Hasto ini, untuk merespon keinginan Ketua Umum Nasdem, yaitu Surya Paloh, untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Surya Paloh menyatakan ada niatan untuk bertemu dengan Megawati. Namun pihaknya masih menunggu tanggapan dari Ketua Umum PDIP untuk pertemuan tersebut. Surya Paloh sudah melempar kode-kode agar Megawati bersedia meluangkan waktu. Hal ini diungkapkan oleh Surya Paloh usai pertemuannya dengan DPP Partai Golkar di Jakarta pada hari Rabu kemarin. Di tengah komunikasi Nasdem dengan Partai Demokrat dan PKS terkait dengan rencana koalisi perubahan, Nasdem belakangan ini gencar bertandang ke beberapa partai lain. Sebelum bertandang ke Golkar, sejumlah elit Nasdem juga sudah menyambangi sekretariat bersama koalisi Gerindra dan PKB. Sementara itu, petinggi PKS dan Demokrat berkali-kali menyatakan bahwa parpol pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 tetap solid. Dan pernyataan solid juga disampaikan oleh sang capresnya sendiri, Anies Baswedan. Surya Paloh mengklaim bahwa kunjungannya ke beberapa partai lain adalah untuk membangun solidaritas antara partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Seperti kita ketahui, hubungan antara Nasdem dengan PDIP memang terlihat renggang setelah Surya Paloh mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Dan sudah beberapa kali elit PDIP menyindir Partai Nasdem yang merupakan anggota koalisi pemerintah, namun justru mendeklarasikan Anies Baswedan yang merupakan sosok yang selama ini dianggap sebagai antitesa dari Jokowi. Partai Nasdem dicap telah bermain dua kaki karena hingga kini mereka mengaku masih tetap mendukung pemerintahan Jokowi. Akan tetapi, di sisi lain, Nasdem sudah terang-terangan menggagas koalisi perubahan bersama dua partai di luar pemerintahan, yaitu Demokrat dan PKS. Usai Surya Paloh mengunjungi markas partai lamanya, Golkar, kini ia berniat mengunjungi PDIP. Publik tentu bertanya-tanya, apa agenda dan tujuan Surya Paloh untuk menemui Megawati? Apakah tujuannya untuk membahas kepentingan bangsa dan negara? Atau ada agenda lain? Misalnya untuk pansos atau numpang tenar untuk kepentingan menaikkan elektoral Partai Nasdem yang kian hari kian nyungsep pasca mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden? Atau untuk membahas adanya kemungkinan-kemungkinan kedua partai ini berkoalisi untuk mengusung pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024 mendatang? Jika tujuan Surya Paloh ingin membahas tentang Capres-Cawapres dengan PDIP, kan gak nyambung. Bukankah Nasdem sudah punya capres sendiri yang merupakan antitesa dari Jokowi yang merupakan kadernya PDIP? Ya, meskipun capresnya Nasdem belum tentu bisa maju ke Pilpres,
Karena Nasdem masih butuh teman koalisi untuk memenuhi persyaratan presidensial threshold. Sedangkan PDIP adalah partai yang bisa mengusung capres-cawapresnya sendiri tanpa perlu berkoalisi terlebih dahulu dengan partai lain. Masa iya Surya Paloh ingin menawarkan Anies Baswedan untuk dipasangkan dengan kader dari PDIP? Itu kan halu. Sedangkan PDIP sudah jelas dalam pidato politik ketua umumnya di HUT PDIP yang ke-50 hanya akan mengusung seseorang yang berasal dari kader internal partai. Karena PDIP sendiri merupakan sebuah partai yang sukses melakukan kaderisasi di internal partainya. Dan PDIP memiliki banyak kader-kader potensial dan berprestasi untuk diusung menduduki berbagai jabatan publik, termasuk jabatan nomor 1 di negeri ini. Berbeda dengan Nasdem yang tidak memiliki cukup kepercayaan diri untuk mengusung kader internalnya sendiri sebagai capres. Atau bisa jadi di internal Partai Nasdem tidak memiliki kader potensial yang memiliki kapasitas yang mumpuni untuk dicapreskan, sehingga harus mencomot tokoh di luar partai yang memiliki elektabilitas tinggi untuk dicapreskan. Lagi pula, semua orang juga tahu bahwa capres yang diusung oleh Nasdem saat ini memiliki karakter yang berbeda dengan capres yang akan diusung oleh PDIP kelak. Kode-kode yang disampaikan oleh Surya Paloh yang ingin bertemu dengan Megawati kemudian ditanggapi langsung oleh pasukan banteng PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan jika kode yang dimaksud oleh Surya Paloh untuk mendiskusikan capres atau cawapres tentu tidak bisa, karena PDIP sudah punya kriteria capres sendiri dan nama capres sudah dikantongi oleh ketua umumnya. Hasto mengatakan bahwa capres yang akan diusung PDIP adalah kader internal partai yang berprestasi, bukan capres yang pintar berpoles diri. Hasto mengaku belum menangkap maksud keinginan Surya Paloh untuk bertemu dengan Megawati. Meskipun demikian, Hasto mengatakan bahwa pintu PDIP terbuka jika Surya Paloh ingin berkunjung ke kantor PDIP. Terlebih jika memang pertemuan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Karena pada prinsipnya, PDIP merupakan partai yang mengedepankan gotong royong dan mengedepankan dialog-dialog untuk menyelesaikan masalah bangsa dan negara, serta untuk mendesain masa depan. Pihak PDIP sudah merespon keinginan Surya Paloh yang ingin menemui Megawati. Apakah pertemuan antara kedua tokoh partai ini akan terwujud dalam waktu dekat ini? Kita tunggu saja manuver Surya Paloh yang selanjutnya. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.